Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nurjana dari kelas AK501, Program Studi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil resum jurnal yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Presentasi resum jurnal kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Ibu Bunga Anissa. Langsung saja, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, latar belakang penelitian, data yang digunakan, metode penelitian, kemudian bagian atau poin yang paling penting yaitu hasil penelitian atau analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jurnal yang saya pilih untuk diresum kali ini berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal ini ditulis oleh Dita Melanasari dan Putu Prima Wulandari. Sumbernya dari Tematera Ilmu Akuntansi, volume 22, nomor 1, tahun 2021. Selanjutnya, kita akan memasuki poin atau bagian yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Pada penelitian ini menyampaikan bahwa nilai perusahaan merupakan faktor penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan dan menarik minat investor. Nilai perusahaan yang tinggi itu menunjukkan kepercayaan investor yang baik terhadap perusahaan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan antara lain kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kebijakan dividen. Namun, hasil penelitian sebelumnya itu masih menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari ketiga faktor yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu terhadap nilai perusahaan, khususnya di sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019. Poin selanjutnya yaitu data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2017 sampai 2019. Dari total 80 perusahaan, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 21 perusahaan dengan total 63 sampel data yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ketersediaan data mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kebijakan dividen. Nah, ada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kepemilikan institusional. Ini diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh institusi keuangan. Yang kedua, kepemilikan manajerial. Ini diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan. Yang ketiga, kebijakan dividen. Ini diproksikan dengan dividen payout ratio atau DPR yang dihitung dengan membagi dividen per saham dengan laba per sahamnya. Kemudian yang terakhir ada nilai perusahaan. Ini diproksikan dengan Tobin Skew yang dihitung dengan membandingkan nilai pasar ekuitas dan total liabilitas terhadap total aset perusahaan. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap nilai perusahaan. Nah, variabelnya apa saja? Yang pertama, variabel independen itu ada kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kebijakan dividen. Sedangkan variabel dependennya ada nilai perusahaan yang diukur dengan rasio Tobin Skew. Uji asumsi klasik juga dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sebelum dilakukan analisis regresi. Nah, sekarang kita memasuki bagian atau poin yang paling penting dari penelitian ini, yaitu hasil penelitian dan analisis data. Pada penelitian ini terdapat 3 poin penting pada hasil penelitian atau analisis datanya, yaitu yang pertama, kepemilikan institusional dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,521, yaitu lebih besar dari 0,05.
Hal ini bisa terjadi karena investor institusional itu cenderung tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam beberapa kasus, mereka itu lebih memilih posisi pasif atau memiliki aliansi dengan manajemen sehingga kontrol terhadap kebijakan perusahaan itu tidak optimal. Lalu yang kedua adalah kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan. Sebaliknya, kepemilikan manajerial ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan karena hasil regresinya menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,016 dengan koefisien 0,102. Ketika manajer itu memiliki saham dalam perusahaan, mereka memiliki insentif untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pemegang saham, mengurangi konflik kepentingan, dan berfokus pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen ini memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan nilai signifikan 0,002 dan koefisien minus 0,091. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan dividen payout ratio justru menurunkan nilai perusahaan. Investor itu cenderung lebih menyukai laba ditahan untuk ekspansi bisnis daripada pembagian dividen, karena laba yang digunakan untuk investasi dapat meningkatkan prospek pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan di sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan yang pertama, terkait dengan kepemilikan institusional, ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena investor institusional itu kurang aktif dalam mengawasi manajemen. Yang kedua, kepemilikan manajerial itu justru berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, semakin tinggi kinerja dan nilai perusahaan itu. Dan yang terakhir, kebijakan dividen itu malah berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran dividen yang tinggi itu dapat mengurangi peluang pertumbuhan bisnis karena mengurangi laba ditahan untuk ekspansi. Lalu saran yang diberikan pada penelitian ini adalah temuan pada hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perusahaan, investor, dan penelitian selanjutnya. Strategi kepemilikan saham dan kebijakan dividen itu perlu dievaluasi terus untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, bagi perusahaan itu dapat meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih selaras dengan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, bagi investor dapat mempertimbangkan faktor kepemilikan manajerial dalam menilai prospek perusahaan sebelum berinvestasi. Kemudian yang ketiga, itu bagi peneliti selanjutnya, penelitian lebih lanjut dapat menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, kebijakan utang, atau tata kelola perusahaan untuk dapat pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Demikian presentasi hasil resum jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.